Sampai pada akhirnya aku mengambil keputusan yang salah. Pada saat itu aku bosan. Dan pada saat itu salahnya aku, salah langkahnya aku, sok taunya aku adalah rezeki yang dikasih sama Tuhan aku blok. Tagihan aku untuk cicilan itu 70 juta di 2019 setelah aku menikah. Istri aku cek ke dokter kandungan. Di situ ada benjolan. Dokternya pada saat itu bilang, ada kemungkinan ini cancer. Kalaupun kita sembuhkan, ada kemungkinan aku nggak punya anak. Wow. Aku bahkan bilang sama dia, aku peluk, it's okay. Kalaupun kita nggak punya anak, I'm happy with you. Dalam saat itu aku dikasih langsung 3 judul. Wow. 3 judul yang masih nggak tahu yang mana yang akan tayang. Waktu itu Cinta Dua Pilihan, yang satu nggak jadi tayang, Sang Diva judulnya, yang satunya Takdir Cinta yang gue pilih. Aku nggak tahu yang mana yang akan tayang duluan. But aku jalanin, Tuhan, aku nggak tahu ini maksudnya gimana. Tidak banyak orang tahu. Struggle aku. Ya. Yang mereka tahu kesuksesan aku, yang mereka tahu hanya awards yang aku dapetin. Ya halo Kak Randi Pangalila, Halo Mas apa kabar? Baik dong, puji Tuhan. Wow, thank you banget. Aku panggilnya Pet atau? Pets boleh, Pets, pakai S belakang biasanya gitu. Pets sih. Oke, jadinya kayak udah kenal lama gitu. Iya. Pets. Iya. Apa kabar Kak? Puji Tuhan, Puji selalu Tuhan ya. baik. Sibuk ya? Lumayan, lagi ada persiapan fight untuk nanti di bulan Juni. Wow. Jadi sekarang lagi latihan terus, intens, sehari 2 kali. Sebenarnya yang paling malesin dari persiapan dietnya sih. Oh jadi makan juga harus jaga itu ya? Makan jaga. Karena kan nanti kan kita sesuaikan dengan berat badannya, kita akan fight di berat berapa. Ya kalau misalnya ngelihat ada sedikit bokes-bokes ya, mohon maaf. Sama tadi aku bilang kan sebenarnya ada sedikit lower back, ada bukan cedera sih tapi agak sedikit mulai sore muscle. Karena intens latihannya itu ya? Intens latihan, jadi kalau nanti kita ngobrol agak-agak pindah posisi, tiduran. Kalau mau tiduran juga nggak apa-apa sih. Biar kayak sesi psikologi ya betul, kan. Betul. Tapi awalnya terjun ke dunia fighting, jadi atlet fighting itu gimana ceritanya? Sebenarnya itu udah lama ya. Sebenarnya udah lama banget. Aku tuh suka combat sport itu dari kelas 4 SD. Oh. Dulu waktu kelas 4 SD itu papa mama aku itu masukin aku ke taekwondo. Itu basic banget waktu awal masih anak-anak tuh belajar kayak gitu, dan ikut kejuaraan serius di Surabaya. Dan kayaknya di kayak taekwondo, combat sport gitu diajarin value-value-nya juga kayaknya. Diajarin banyak value-nya, dan itu aku ngerasa memang itu adalah keputusan yang terbaik yang dilakuin sama papa aku, karena dengan aku masuk ke kayak taekwondo pada saat itu, aku jadi belajar bukan cuma bela dirinya, tetapi respect others. Wow. Karena pada saat aku masuk, aku sabuk putih, aku sok jagoan kan. Ternyata di dalam situ ada anak-anak yang pada saat aku ganti baju, culun, ini mah di jalan gue pukul. Ternyata pas itu udah sabuk merah. Wih, udah jago. Pas udah mulai latihan dia udah kayak, wih jagoan banget nih. Sampai pada saat gue udah masuk ke sabuk hijau, udah boleh sparring, gue sparring lawan orang itu, ternyata jago banget. Nah di situ itu mulai ada value of life yang aku dapetin, yaitu kita nggak boleh sembarangan menilai orang. Betul, gitu. Iya, betul. Dari situ akhirnya menjadi nggak sok-sokan dan menjadi menghargai sesama teman-teman di dalam dojang di taekwondo itu kan dojang namanya, bukan dojo ya. Menghargai bahwa kita sama-sama berlatih, menghargai orang. Akhirnya in person aku di luar jadi nggak suka cari gara-gara. Iya. Karena aku pernah melihat orang yang kelihatannya culun, ternyata di dalam dojang jagoan banget. Iya. Nah bagaimana kalau misalnya di luar dia nggak pakai baju taekwondo, dia ternyata dia jagoannya gitu. Jadi dari situ tuh aku belajar banyak hal kayak nggak boleh sosokan. Iya. Respect others. Jadi kayak itu ada banyak value yang bisa aku dapetin dari belajar bela diri, bukan cuma masalah skillnya aja gitu. Termasuk mengontrol kekuatan. Kontrol emosi. dan Iya kekuatan. benar. Itu nggak akan bisa aku dapetin kalau memang aku tidak belajar dari martial arts school kayak gitu. Ya. Dulu dikenalnya sebagai seorang aktor, terus mulai nyanyi ya, masuk ke dunia musik. Iya, dunia musik. Dan sekarang juga fokus di combat sport, jadi atlet dari combat sport tersebut. Dan
orang lihatnya kayaknya mulus jalannya nih. Aduh. Seorang yang sukses, seorang yang dilakukan apa aja kayaknya goal nih, kayaknya bagus nih gitu. Amin. Tapi apakah ya Tuhan, ini doanya Pets, mohon didengarkan. Amin, saya amini pokoknya setiap kata-katanya Pets. Ya, dan itu yang orang lihat sejujurnya. Iya. Karena kalau lihat di layar TV kan orang lihat yang bagus-bagusnya aja tuh. Apalagi sekarang disuguhkan dengan hal-hal yang baik-baik aja di layar gitu. Ya, sosial media apalagi yang kita posting hanya yang baik-baik aja. Betul. Apakah semulus itu sebenarnya? Of course not lah. Of course not. Kayak memang kalau aku itu sama istri aku tipikal orang yang aku tidak suka sharing hal-hal yang bersifat pribadi gitu. Okay. Sosial media ya biarkan orang tahu yang orang tahu adalah baik-baiknya saja. Pada saat aku struggle, mereka nggak perlu lihat. Yeah. Karena itu adalah momen dimana ya aku sedang punya hubungan khusus dengan Tuhan. Kayak pada saat aku lagi di bawah, nggak mungkin aku minta tolong sama orang, aku minta tolongnya sama Tuhan. Makanya banyak orang yang tidak melihat itu karena memang tidak aku share. Yeah. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara masalah struggle, kita bicara masalah kayak banyak banget. If you know Pets, semua yang aku alamin dalam hidup aku ini bisa dibilang nggak pernah aku rencanakan. Contohnya gimana tuh? Aku terlahir bukan dari keluarga seni. Tidak ada om aku, papa aku, mama aku yang memang basicnya dari dunia film, dunia musik. Nggak ada. Kita lahir dari keluarga marinir. Basicnya edukasi, maksudnya ada yang om aku yang memang jadi akademisi lah ya. Akademisi jadi arsitek turbin pesawat, apalagi. Jadi bukan dari seni. Yeah. Tapi dulu aku masuk ke bela diri juga termasuk kepengen menjadi seorang marinir. Itu cita-cita aku dulu. Aku kepengen jadi seperti opa aku. Itu plan aku. Siapa yang sangka kalau ternyata itu rencana aku, bukan rencana Tuhan. Ternyata rencana Tuhan adalah aku masuk ke dunia entertainment. Tanpa aku rencanakan, tanpa disadarin, tiba-tiba aja aku tuh ada sebuah acara majalah waktu itu Aneka Yes. Aku nggak mau ikut. Mama aku sama kakak aku masukin. Tiba-tiba aku masuk finalis. Apaan nih? Tiba-tiba bilang, besok kamu ini ya ikut. Enggak mau. Aku nggak mau ikut kayak gini-gini. Karena aku orangnya taekwondo banget. Aku bela diri. Aku nggak mau fashion show gini. Aku nggak ngerti gimana cara jalannya. Terus habis itu coba aja dulu. Ini kemarin mama sama kakak iseng-iseng aja masuk. Ternyata kamu menang. Kita nggak tahu. Ya udah, akhirnya aku datang tuh ke waktu itu di Supermall Surabaya. Oh, di Surabaya. You know what? Aku datang pada saat hari itu bete banget. Karena memang nggak mau. Karena aku merasa ngapain sih gue di sini? This is not my world. Ini bukan dunia gua. Yang lainnya kayaknya, jalannya tuh udah luas banget. Tahu ke sini, bloknya ke depan, muter ke sini ke kanan. Giliran gua masuk Pets, gue tuh bete banget. Gue tuh jalan dengan kayak kesel. Selain nggak tahu caranya. Karena nggak tahu caranya gue jalan juga. Gue tuh maju ke depan, dengan muka kesel gue tuh, ngelihat juri-jurinya, tapi gue tuh sambil kayak, lah, you know what, gue menang. Juara 1. Karena yang paling laki katanya. Juara 1 itu? Juara 3 waktu juara itu, 3. Tapi 3 besar, masuk ke final di Jakarta, Aneka Yes. Jadi kayak who knows gitu, pada saat itu tuh aku tuh sebenarnya kayak bete. Tapi pada saat gitu ternyata, paling manly banget. Yang lainnya, ya ada yang manly juga, tapi nggak semuanya. Ada juga yang agak mungkin di sini itu kan fashion show-nya untuk yang dicari adalah wajah. Yang manly gitu kan, karena waktu itu ada satu produk yang memang image-nya itu yang tough banget gitu. Jadi yang dicari seperti itu. Padahal aku nggak ngerti apa-apa masalah itu. Aku cuma lagi bete aja, lagi di depan nggak ada senyum-senyumnya. Aku kesel, ternyata malah jadi terpilih. Kayak dari situ tuh aku nggak pernah merencanakan. Akhirnya aku ke Jakarta. Di Jakarta aku ketemu sama manajer yang kayak kayaknya kamu
kamu ini deh punya potensi. Coba ya masuk ke dunia entertainment. Aku bilang nggak mau, habis dari ini aku mau pulang, aku mau jadi marinir. Setelah itu aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman di taekwondo aku, mereka semua bilang bodoh sekali kamu Ren. Semua orang tuh kepengen masuk ke dunia entertainment. Iya. Kamu malah nolak. Coba aja dulu, siapa tahu itu jalan kamu. Siapa tahu dengan begini kamu jadi film action. Saya pikir-pikir, iya juga ya. Kan jadi kepake ini taekwondo gua. Kan bisa jadi main film laga. Iya. Gue cobalah. Ternyata puji Tuhan memang jalannya di situ. Cuman bukan aktor action, aktor drama. Dari awal dilihatnya, lah kok mainnya film cinta-cintaan terus. Beda banget sama yang dibayangin. Beda banget sama yang dibayangin. Aktor laga. Nah itu kembali lagi, itu bukan rencana aku. Iya. Gitu kan. Dan itu yang membuat pada saat di tahun 2018 aku ditawarin untuk fight pertama kali di MMA. Mungkin orang akan menyepelekan saya. Karena orang itu ngiranya, taunya aktor drama. Mana bisa. Mereka nggak tahu kalau dari kelas 4 SD. Aku atlet taekwondo. Betul. I can fight gitu. Mereka nggak lihat. Jadi pada saat itu mungkin lawan meremehkan. Bang, ternyata aku bisa memenangkan. Dari situ tuh kayak, itu juga nggak direncanakan. Betul. You know what, 2018 kalau aku bilang, aku fight. Itu juga bisa dibilang karena that's my lowest point in my life. Di 2016 aku pernah kesaksian ini di salah satu gereja. 2016 itu adalah my lowest point in my life gitu. Karena waktu aku masuk ke dunia entertainment, mungkin aku masih terlalu muda. Aku masih terlalu kaget ya, maksudnya dari orang Surabaya datang ke Jakarta, dapat kesuksesan, dapat uang yang aku nggak siap untuk pegang. Gimana aku tuh anak SMA, tiba-tiba masuk ke dunia entertainment, aku dapat rezeki yang melimpah sekali. I don't know how to handle segitu banyaknya uang. Akhirnya aku spend yang sangat tidak bijak, gitu. Yang mana pada saat nama aku makin naik di 2010 gara-gara sinetron aku Nada Cinta dan segala macam yang naik Manusia Harimau dan segala macamnya. Aku ngerasa tuh kayak kerjaan tuh easy ya datangnya. Kayak gue cuma main PS di rumah dapat callingan kayak it's so easy. Sampai pada akhirnya aku mengambil keputusan yang salah pada saat itu. Aku bosan. Sinetron terus. Aku ngerasa kayak aku kepengen something else lah gitu. Jangan cuman orang ngelihatnya aku tuh sinetron terus. Coba aku kepengen ngeband. Aku kepengen. Dan pada saat itu salah langkahnya aku, sok taunya aku adalah rezeki yang dikasih sama Tuhan aku blok. Padahal memang Tuhan sudah berikan dengan luar biasa. Yang non-stop sebenarnya kerannya itu dibuka terus. Aku yang tutup. Aku bilang aku nggak mau sinetron lagi. Aku start dari 2013, aku nggak mau sinetron lagi. Aku mau fokus ke band. Aku akhirnya jalanin band. Oh sempat aku ngeband 1 tahun, aku nggak mau sinetron apa segala macem. Dan pada saat aku ngeband, ya aku kan band baru, bukan. Oke, saya Randy Pangalila, tetapi di dalam dunia musik, di dalam dunia band, kamu bukan band besar. Baru merintis. Jadi ya you start from the beginning again gitu kan. Mulai dari bawah lagi. Dan itu membutuhkan promo. Membutuhkan yang ada bukan pemasukan, malah pengeluaran. Pengeluaran terus. Pada saat itu tanpa aku sadarin aku juga punya banyak cicilan. Aku ngambil mobil 2, ada Mercedes-Benz, ada Dodge Journey pada saat 2013 itu. Dan aku ambil rumah. Pada saat itu di tahun 2013-2014 belum hidup. Belum listrik, air, wifi, makanan, apa segala macam. Tagihan aku untuk cicilan itu 70 jutaan. Sebulan itu ya? Sebulan di tahun 2013-2014. Pada saat itu aku ngerasa ya oke lah. Aku masih punya tabungan-tabungan dari sinetron aku. Ya bisa lah aku keep up untuk bayar itu. Tapi berapa lama? Kalau memang tidak ada pemasukan, tapi pengeluaran segitu besarnya, terus lanjut sampai pada akhirnya tekor. Mulai benar-benar tekor. Sampai akhirnya aku mulai panik, wah kayaknya ngeband ini sulit nih. Kayaknya aku harus kembali ke sinetron.
Aku minta izin sama tim musik aku, kayak aku bagi waktu ya. Jangan full di band ya, kalau memang lagi nggak ada promo aku syuting ya. Pas aku mau kembali ke sinetron, sulit. Karena sudah datang Randy Pangalila yang lebih muda. Pada saat lo lagi hype-hype-nya, lo tutup tinggal kerannya. ya. Pada saat itu kan ada pengganti-pengganti yang baru. Posisinya udah diambil oleh orang. Iya, yang masih muda, yang masih fresh, yang anak-anak fans-fansnya itu masih menggilai dia. Kenapa harus gua? Kayak kehilangan momentum gitu Gua ya. udah kehilangan momentum. Sedangkan tagihan gua terus jalan. You know what, Pets? Kalau orang di luar sana bilang, iya tapi Randy mungkin nggak pernah kali ngerasain disamperin debt collector. Pernah. Debt collector datang ke rumah gua. Di tahun 2019 gua menikah, gua masih punya permasalahan hutang. Maksudnya bukan hutang ya, pinjam sama bank yang untuk rumah gua cicilan KPR itu. Debt collector datang, marah-marah di depan. Istri gua dari Kanada sampai panik. Apa ini ada orang marah-marah? Gue tuh lagi di luar, lagi syuting, terus sampai akhirnya, nah tapi kelebihannya adalah selama ini setiap kali ada yang datang, gue tuh nggak pernah bersembunyi atau lari. Gue selalu face it gitu. Gue hadepin kayak, Pak, ya udah nggak usah marah-marah, ayo duduk, gue bikinin minum, kita ngobrol, kita cari solusinya, kita bicara bagaimana. Gue ceritain kondisi gue, kondisinya memang gimana Pak, Bapak udah nggak bayar berapa bulan. Oke, gini deh, boleh tolong saya ketemuin sama orang finance-nya, kita bicarain lagi, kita kaji ulang lagi ya. Akhirnya debt collector itu tidak marah-marah. Karena apa? Debt collector itu juga punya tanggungan. Dia itu juga ada tanggung jawab dari kantornya itu juga dikasih, dia tuh kasih lihat ke gue, nih loh Pak, saya itu disuruh nagih segini banyaknya. Target dia ya. Targetnya dia, jadi dia itu juga kerja. Sama, dia kerja, saya yang ditagih gitu. Jadi ya saling menghargai aja sebenarnya. Akhirnya aku ketemu dengan orang finance-nya, kita kaji ulang, ya saya bilang, Pak, saya nggak ada duitnya. Dia kaget. Masa seorang Randy Pangalila nggak punya duit? Pak, seorang selebritis, seorang aktor itu hanya titel. Sama kayak arsitek. Ya. Tapi kalau nggak ada project, ya nggak ada pemasukan, ya nggak ada duit. Itu hanya titel. So what? Saya bilang saya memang sejujurnya tidak ada pekerjaan. Saya pasrah. Saya bilang kalau memang rumah ini bukan buat aku. You know what? Rumah yang aku punya, berkali-kali dari tahun 2016 aku berdoa di depan rumah itu separuh jadi. Aku udah berserah. Kembali lagi yang tadi aku dari 2013 aku kekurangan. Aku nggak bisa ngambil pekerjaan lagi. Akhirnya aku terlilit hutang. Ya, terlilit hutang. Akhirnya aku menjadi agak miserable ya hidupnya di poin itu. Makanya aku bilang that's my lowest point di 2016. Aku malah ditinggal sama teman-teman. Ya. Dan pada saat itu aku juga kehilangan pasangan. Jadi malah ditinggal gitu. Tapi ini totally different discussion yang nggak perlu menurut aku detail aku ceritain. Tapi pada saat itu memang aku lagi di lowest point. Aku sedang sendiri, ditinggal teman-teman, ditinggal pasangan, dan aku nggak punya uang. You know what? Setiap hari rasanya aku bangun pengen tidur lagi. Karena aku nggak ngerti apa yang harus aku lakuin. But di poin itu, bukannya aku lari untuk mencari kesenangan dunia, atau ke klub, atau apa. Setiap hari yang aku dengerin lagu rohani. Setiap hari aku berdoa sambil menangis. Setiap hari, kalau misalnya ada kemungkinan aku disuruh pelayanan, makanya aku ketemu sama Pastor Mario pada saat itu, di 2016, pertama kali. Itu melayani youth di gereja. Aku menceritakan tentang apa yang aku alami. Setiap hari yang ada itu aku cuma berdoa, dengerin lagu gereja, nangis. Wow. Dan satu persatu permasalahan hidup aku, Tuhan itu selesaikan. Ya. Tuhan selesaikan. Mulai apa? Yang pertama, pasangan hidup. Aku nggak pernah mengira, kok malah aku dapatnya
satu orang yang baik, yang cantik. Jauh banget dari negara yang 12 jam bedanya sama Indonesia. Itu kenalnya di mana, Kak? Di sosial media. Sosial media. Sosial media. Aku kenalnya itu jujur Instagram. Wow. You know what? Kalau memang itu bukan rencana Tuhan, aku nggak akan bisa punya pasangan seperti Chelsea. Long story short, aku nggak pernah menyangka bahwa permasalahan pasangan hidup yang aku sedang kesepian, aku butuh, malah aku dikasih sesuatu yang di luar dari prediksi aku, di luar dari rencana aku. Malah aku dikasih seseorang yang sangat baik dan bisa membantu aku secara finansial. Membantu maksudnya mengatur ya, bukan ngasih aku, tetapi mengatur supaya aku bisa lebih bijaksana di dalam mengeluarkan dan dalam mencari pekerjaan. Dia yang ngelit aku. Nah, tadi yang aku bicarain 2019 setelah aku menikah, debt collector datang. Aku berdoa di rumah itu, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku berserah. Aku menyerah. Kalau memang rumah ini bukan buat aku, bantu aku. Bantu aku untuk jual. Cariin pembeli yang memang sudah disediakan sama Tuhan. Tapi kalau memang rumah ini buat aku, kasih aku jalannya bagaimana menyelesaikan. Karena aku nggak tahu. Karena yang terakhir kali aku sok tahu, yang ada malah berantakan. Sekarang aku mau berserah. Sama seperti pada saat aku berserah pasangan hidup, aku terserah Tuhan kasihnya siapa, ternyata aku dikasih yang luar biasa. Kamu sudah tunjukkan sama aku ya Tuhan, kalau pada saat aku berserah, Engkau memberikan yang terbaik. Saat ini aku berserah. Saat ini aku berserah. Tetapi pada saat aku berusaha untuk menjual, tidak ada pembeli. Susah. Sampai akhirnya dari tim finance bank memberikan luar biasa sekali. Yang aku bilang, Pak sudah digadein aja. Saya udah nyerah. Akhirnya dikasih. Kita sudah pertimbangkan, nggak usah digadein Pak. Saya kasih keringanan, 2 tahun Bapak nggak usah bayar. Nanti setelah 2 tahun, preminya kita atur ulang. Mungkin akan lebih besar ya Pak, tetapi kita kasih keringanan dulu untuk Bapak bisa cari pekerjaan, bernafas dulu. Itu pada saat itu buat aku kayak aku disiram air dingin banget. Kayak wow. Di saat kesesakan aku, di saat aku tight, itu aku sampai nangis hari itu. Bilang, Tuhan maksudnya apa? Aku udah nyerah loh sama rumah ini. Terus, jadi maksudnya rumah ini buat aku. Kalau memang buat aku, kasih aku jalannya. Sampai akhirnya di 2021 akhir, aku syuting web series sama Cinemark. Dari situ Pak David ya, kalau misalnya lihat kesaksian saya Pak David menawarkan saya, Ren kamu nggak mau sinetron lagi? Pada saat itu aku kayak sinetron lagi. Aku bilang, emang masih ada Pak sinetron buat saya Pak? Dia bilang, ya kalau kamu mau kita ada-adain. Jangan bercanda Pak. Loh serius kalau kamu mau ayo kita kerjasama. Coba ya Pak ya, saya bicarain sama istri saya. Tapi sinetron itu takes a lot of my time loh. Karena kamu bisa setiap hari loh kasih syuting, stripping ya. Dia bilang ya nggak apa-apa kalau memang saat ini adalah permasalahan adalah finansial, ya selesaiin dulu satu persatu. Oke. Aku telepon Cinemark. Oke, aku ambil. Dalam saat itu aku dikasih langsung 3 judul. 3 judul yang masih nggak tahu yang mana yang akan tayang. Waktu itu Cinta Dua Pilihan, yang satu nggak jadi tayang, Sang Diva judulnya, yang satunya Takdir Cinta yang gue pilih. Aku nggak tahu yang mana yang akan tayang duluan. Cinta Dua Pilihan tayang, Takdir Cinta yang gue pilih tayang juga. Tight banget, aku tuh langsung 2, satu hari itu 2 judul. Wah itu berat banget, aku harus acting, yang satunya karakternya bagaimana, yang satunya karakternya bagaimana, itu berat banget. But aku jalanin, Tuhan aku nggak tahu ini maksudnya gimana. Dan itu pada saat itu, pelan-pelan finansial aku tuh mulai kayak, satu persatu terselesaikan masalahnya. Satu persatu tuh kayak misalnya mengalir deras gitu. Hal yang selama ini aku tolak, yang aku nggak mau. Ternyata Tuhan bukain lagi. Tuhan bukain lagi. And you know what, pada saat itu adalah hal yang aku tolak. Ternyata di 2023
aku dapetin awards macem-macem dari sinetron itu. Mulai dari Infotainment Award, SCTV Award, semuanya aku dapat. Men, makanya pada saat di atas panggung aku selalu angkat, aku bilang yang paling pertama, aku mau berterima kasih kepada Tuhanku Yesus Kristus. Wow. You know why? Because it's not because of me. Bukan karena kehebatan aku, bukan karena acting aku. No. Tapi karena Tuhan kasih. Wow. Kasih buat aku. That's what. Ini boleh ada tisu nggak nih? Sorry, thank you. So, itulah alasan kenapa aku nggak pernah malu untuk bilang. Yang paling pertama, terima kasih untuk Tuhan Yesus. Tidak banyak orang tahu struggle aku. Ya. Yang mereka tahu kesuksesan aku, yang mereka tahu hanya awards yang aku dapetin, rumah yang aku selesaikan, keluarga yang luar biasa, anak-anak yang sehat, istri yang cantik. Yang mereka tahu tuh hanya, wih gila, Randy, aku kepengen deh kayak kamu. Ada komen yang aku baca, aku kepengen deh kayak kamu, Ren. Punya istri cantik, anak yang luar biasa, punya rumah bagus, sukses di MMA juga sukses. Dalam hati aku, no man, you don't want to be like me. You don't know my struggle. Kamu nggak tahu ada berapa debt collector yang aku hadepin. Kamu nggak tahu pada saat aku ditinggalkan sama teman-teman aku, pada saat aku ditinggalkan sama pasangan aku, kamu nggak tahu seberapa I'm alone. Itu hanya tempat di mana aku cuman berdua sama Tuhan. Aku cuma berdoa, Tuhan, aku nggak mau lari ke dunia. Aku menyerah, I surrender. Aku nggak mau pakai sok tahunya aku lagi. Ya. Biar Tuhan yang atur hidup aku. Ya. Tuhan yang atur. Kalau memang aku harus ke kanan, aku ke kanan. Aku nggak peduli. Aku lupain yang namanya ego. Aku lupain yang namanya kesoktahuan aku. Tapi justru pada saat aku melupakan ego, aku ambil yang tadinya aku tolak. Ternyata di dalam sinetron itu segala permasalahan ekonomi aku selesai. Segala awards aku dapatkan. Segala apa yang aku butuhkan sekarang, rumah selesai gara-gara sinetron. You know what? Itu adalah hal yang aku tolak selama ini. Karena apa? Karena aku sok tahu. Karena aku tidak berserah sama Tuhan. Tapi pada saat aku berserah, pada saat biar God takes the wheel, biar Tuhan yang atur jalannya, di situ semua berkat akhirnya semua melimpah untuk hidup aku, untuk keluarga aku. Karena Alkitab juga bilang ya, jalannya di atas jalan-jalan kita, rancangannya di atas rancangan-rancangan kita. Betul. Kadang-kadang kita melihat rancangan kita tuh lebih bagus gitu ya. Betul. Kita maunya apa, sehingga kita berusaha ambil alih sendiri. Betul. Dan Tuhan yang paling tahu timing yang terbaik. Ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya. Saya nggak bisa bayangin kalau misalnya 2013 saya punya semua itu dan semuanya lancar-lancar aja, mungkin rumah saya jadi apa segala macam, tapi saya masih terlalu muda. Mungkin saya tidak bisa mengatur finansial dengan bijaksana. Karena saya masih Randy Pangalila yang sama, yang dulu, yang tidak tahu bagaimana cara menghandle segalanya. Kalau misalnya seperti itu, seberapa banyak pun uang yang aku dapatkan akan habis. Karena aku nggak tahu bagaimana cara mengendalikannya. Tetapi kadang-kadang aku ngerasa Tuhan taruh aku di posisi itu supaya Tuhan memberikan aku pelajaran yang berharga. Supaya aku lebih dewasa. Dewasa secara pemikiran, dewasa secara hati, dewasa secara financial plan. Semuanya lebih dewasa. Akhirnya pada saat aku siap, aku tahu bagaimana caranya pada saat aku tight, nggak punya uang, aku bisa handle. Bisa menghidupi anak aku yang pertama dan juga istri aku. Bisa. Now I'm ready. Pada saat Tuhan kasih semuanya lagi, berak. Aku tahu bagaimana how to handle financial wisely now. Gitu. Aku pernah dengar satu kalimat sih ya. Di dalam keadaan yang buruk,
situasi yang buruk. Kalau diri kita tidak menjadi lebih baik, maka keadaan kita benar-benar buruk. Kadang Tuhan membiarkan kita melewati keadaan itu untuk membentuk kita. Betul. Untuk membuat kita semakin bijak, semakin baik. Betul. Makanya aku selalu bilang sama teman-teman aku kalau misalnya ada podcast yang nanya, mendingan ke masa depan atau ke masa lalu? Aku bilang ya kalau memang pilihannya cuma itu, aku mendingan ke masa depan. Karena aku nggak mau melihat lagi yang di masa lalu. Karena aku tidak mau merubah satupun. Karena buat aku, segala yang terjadi dalam hidup aku, the good, the bad, semua hal itu membentuk aku menjadi karakter aku hari ini. Jadi tidak ada satupun yang aku sesali. Mungkin ada banyak orang yang melihat podcast ini yang tahu aku dulu tidak baik. Ya mungkin. Memang begitu. Memang begitu. But that's why. Itulah prosesku. Itu proses aku untuk mendewasakan diri aku sampai di titik ini sekarang. So aku nggak akan pernah mau merubah itu semua. Karena mungkin kalau aku tidak bijak pada saat itu, mungkin aku tidak akan mendapatkan masalah dan aku tidak belajar. Tapi justru karena aku banyak salahnya pada saat di masa lalu, aku banyak belajar, aku menjadi lebih bijaksana, dan aku menjadi karakter yang siap untuk saat ini. Dan yang paling penting bisa menyerahkan segala rencana kepada Tuhan, bukan dengan pikiran kita lagi. Betul, itu yang paling penting. Itu yang mulai sekarang buat aku dan keluargaku, istri aku terapkan sekali. Di setiap pekerjaan aku, sekarang Pets, aku nggak pernah asal ambil. Aku selalu bawa dalam doa. Misalnya kayak kemarin, habis dari sinetron mau bungkus, ada banyak tawaran yang masuk. Ada film, ada web series, ada fight. Aku bingung nih mau yang mana yang aku ambil. But aku sekarang udah menjadi karakter yang berbeda. Di setiap itu aku malah telepon Pastor Mario bantu aku doa. Supaya aku diberikan petunjuk, aku harus ambil yang mana. Supaya bukan aku yang mengambil, tetapi Tuhan yang arahkan aku. Nanti tiba-tiba ada aja jalannya, tiba-tiba yang satunya, pending, nggak di bulan ini tetapi di bulan ini. Oh berarti mengerucut cuma di 2 ya. Di 2, ternyata yang satunya nggak bisa, ini harusnya begini. Kayak ada aja jalannya. Jadi nggak usah kita yang sok tahu. Betul. Kita aja yang berserah, biar Tuhan yang arahin. Dan itu udah aku terapkan mulai dari sekarang. Aku nggak mau lagi sok tahu. Setiap kali aku mau berjalan, aku nggak mau khawatir, aku nggak mau panikan. Aku cuman mau duduk di pinggir kasurku, melihat salib aku berdoa di situ. Itu momen dimana aku sama Tuhan, aku cuman berbicara. Tuhan pegang tangan aku, rangkul aku jangan dilepas. Biar aku tahu arahnya kemana. Biar segala perjalanan aku itu karena Engkau yang atur. Dan sebelum aku di solusi ini, sebelum berangkat, aku juga berdoa. Aku selalu berdoa sama istri aku. Di perjalanan pun aku berdoa agar kata-kata aku, bukan kata-kata Randy, tetapi Tuhan mau pakai aku untuk menjadi berkat untuk orang lain. Itu. Jadi buat aku segala kebaikan Tuhan dalam hidup aku tidak akan pernah bisa membalas. Gak akan bisa. Yang bisa aku lakukan hanya satu. Menyatakan kebesarannya Tuhan. Bahwa segala yang aku dapatkan bukan karena kehebatan aku. Tapi karena memang Tuhan yang begitu baik sama hidup aku. Itu. Wow. Dan ternyata apa yang dilewati selama itu, perjalanan iman ini membentuk karakter. Memberikan nilai-nilai yang baru. Dan ya sebenarnya menurut aku ya itulah tujuan utama Tuhan membiarkan kita berada di dalam mungkin pelajaran-pelajaran yang harus kita lewati di dalam hidup. Supaya kita tetap berserah sama Tuhan. Kayak waktu Paskah kemarin, khotbahnya Pastor Mario sangat-sangat menginspirasi, sangat-sangat menguatkan ya. Bahwa kita itu harus mengalami Kristus. Bukan cuman mengenal, tetapi mengalami. Apa tuh maksudnya? Kita mengalami bahwa Tuhan itu bekerja. Tuhan itu ada. Karena banyak sekali umat yang mengakui bahwa saya Kristiani. Tetapi sebenarnya dia masih mempertanyakan. Tuhan tuh ada nggak ya? Tuhan beneran ada nggak ya? Banyak walaupun dia menyatakan di KTP Kristen. Tetapi dia sebenarnya nggak yakin Tuhan itu ada.
That's why terkadang kita harus ada di dalam posisi di mana kita tidak bisa mengandalkan yang lain selain Tuhan. And that's how you know that God is exist. Yeah. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu, bukan teman-teman kamu, bukan bos kamu, bukan siapapun, Tuhan. Di situ baru kamu akan merasakan Tuhan bahwa Dia ada dan Dia bekerja. Itu. Wow, iya. Dan menurut aku juga sih bagaimana iman itu bukan sekedar percaya tapi mempercayakan hidup. Betul. Itu yang paling penting, gimana kita bisa meletakkan hidup ke tangan Tuhan yang kenapa bisa kita tahu Dia baik? Karena bahkan nyawanya saja Dia berikan bagi kita. True. Yeah. Itu berarti bahwa setiap rencananya dalam hidup kita juga yang baik. Betul. Hanya yang baik yang dari Dia. Amin. Wow. Ngomong-ngomong, kita kan ngobrol tentang bagaimana perjalanan iman Randy ya. Mengalami Tuhan, struggle yang selalu duduk berlutut di hadapan Tuhan, ngobrol, berelasi. Di tengah-tengah itu biasanya kita punya 1-2 ayat yang memberikan kekuatan, yang memberikan pengharapan gitu. Ada gak sih boleh di-share buat sahabat solusi? Pasti. Aku suka dengan satu ayat. Lukas bab 1 ayat 37. Itu ada lagunya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Boleh dibuka di situ, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Yeah. Why? Karena terlalu banyak hal-hal yang di luar imajinasi aku bisa terjadi karena kebaikan Tuhan Allah kita. Amin. Yeah. You know, aku belum cerita tadi itu baru permasalahan finansial. Di 2019 setelah aku menikah, istri aku cek ke dokter kandungan. Di situ ada benjolan. Dokternya pada saat itu bilang, ada kemungkinan ini cancer. Wow. Istri aku shock dengar itu. Dan pada saat itu, saya sebagai suami, tentu itu adalah pukulan berat buat aku. Melihat istri aku nangis. Aku datang ke gereja JPCC pada saat itu. Surprisingly, Pastor Siti Muhidi cerita tentang dia punya lump di belakang lehernya dia. Ada kemungkinan untuk tumor. Pada saat itu kita berdua nangis di JPCC. Karena kita ngerasa relate. Istri aku juga mengalami itu. Aku telepon Pastor Mario pada saat itu, boleh nggak kita ketemu? Aku ketemu di salah satu kafe di Plaza Semanggi. Aku cerita masalah finansial aku dan juga masalah istri aku divonis punya kanker. Kalaupun kita sembuhkan, ada kemungkinan aku nggak punya anak. Wow. Aku bahkan bilang sama dia, aku peluk, it's okay. Kalaupun kita nggak punya anak, I'm happy with you. We're gonna grow old together. It's just you and me. It's alright. I don't mind. Aku mengatakan itu karena aku ingin menguatkan. Pada saat itu Pastor Mario bilang enggak. Itu kata manusia. Kata Tuhan tidak seperti itu. Kita berdoa sama-sama. Mulai hari ini, setiap hari kamu berdoa sama-sama. Tiap pagi kamu harus berdoa sama-sama. You know what? Pada saat itu, ada doubt dalam hati aku. True. Memang kita harus berserah sama Tuhan. Tapi apa mungkin? Ada doubt dalam hati aku. Masa sih? Ini dokter lo bilang seperti itu. Dokter bilang seperti itu. Masa hanya dengan doa bisa? Ini kan hal yang... Tapi saya memutuskan pada saat itu, aku mau taruh harapan aku. Aku mau taruh iman aku ke dalam doa ini. Because Lukas bab 1 ayat 37. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan sekarang aku punya 2 anak. Wow. Yang sehat. Padahal kata dokter kemungkinan aku nggak punya anak. Wow. Dan istri aku nggak pernah punya permasalahan lagi. Seperti yang dibilang sama dokter pertama kali. Benjolan? No, nggak ada. Aku punya 2 anak yang luar biasa sehat. Luar biasa ganteng dan cantik. Grow very healthy. Itu. Karena Tuhan bekerja dalam hidup aku. Amen. That's why. Oh. Yeah. Ini suatu hal yang mungkin orang-orang di luar sana tidak mengerti. Mereka nggak akan tahu karena nggak aku share, karena menurut aku itu nggak perlu aku share di sosial media. Itu hanyalah relasi aku sama Tuhan. Biar aku sama Tuhan
dan juga pastor yang tahu. Dan relasi Kak Randy dengan Tuhan ini adalah salah satu yang orang mungkin belum pernah mendengar ya, sedikit mungkin yang sudah pernah mendengar tentang relasi Kak Randy dengan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaanku adalah di dalam kesibukan, di dalam segala jadwal yang padat, bagaimana Kak Randy tetap bisa menjaga keintiman dengan Tuhan gitu? Oh, itu sudah wajib ya. Maksudnya every day, even hari ini, cuman sekedar kita chit chat untuk podcast. Harusnya it's fun thing, right? It's a fun thing. Sebelum memulai, aku berdoa. Sebelum sampai aku berdoa, Tuhan pakai mulut aku supaya apa yang aku katakan itu menjadi berkat untuk banyak orang. Jadi di dalam setiap hari aku memulai hari selalu dengan doa. Di dalam pekerjaan, kita tuh tidak harus selalu 100% di dalam setiap hari. Karena kita manusia. Terkadang kita feels like wah so like happy, kayak energize banget. Kadang kita feel low, kadang kita ngerasa kayak sedih. Tetapi di dalam setiap musim hidup kita, bawa Tuhan dalam hidup kita, bawa dalam doa. Di dalam kita memulai berdoa dulu. Setiap gue bekerja, relasi antara aku dengan Tuhan itu harus tetap terjaga. Apakah akan selalu seperti itu? No. Aku akan bilang bohong kalau misalnya terus-terusan bisa gitu. Ada kalanya. Hari-hari pada saat bolongnya aku syuting, karena datang udah langsung diburu-buru langsung take, aku agak terlambat, aku lupa untuk berdoa. You know what? I feel like aku pernah sampai seminggu lupa berdoa, terus nggak bisa ke gereja. I feel lost. Aku ngerasa kayak nggak ada purpose dalam hidup aku. Oke, aku kerja, aku punya uang, dan what's the purpose? Relasi kayak dengan aku ngerasa kosong. Itulah yang kita butuhkan. Tuhan itu ada untuk mengisi kekosongan itu. Aku waktu itu aku telepon, aku kan punya relasi dekat banget sama Pastor Mario. Aku bilang, Pastor boleh nggak kita berdoa sama-sama? Aku video call. Aku bilang ya, aku ngerasa makin jauh. Dari Tuhan, aku ngerasa kayak semakin sibuk, semakin berkat mengalir, semakin aku menjauh. Kayak nggak ada waktu. Jangan, kita harus berhati-hati karena kadang-kadang rezeki itu pedang bermata dua. Bisa menjadi rezeki, bisa menjadi kutuk untuk kita. Makanya bagaimana caranya supaya kita tidak terkena satu mata yang mengarah ke kita adalah kita tetap menjalin relasi kita dengan Tuhan. Agar tidak menjadi kutuk, tetapi selalu menjadi berkat. Akhirnya berdoa, akhirnya mulai mendekat lagi. You know what, pada saat aku kembali ke gereja, I feel like mulai terisi lagi. Gap yang kosong itu mulai terisi lagi. Kayak aku mulai ngerasa, oke, aku tahu purpose-nya apa. Aku kerja untuk anak-anak aku kerja untuk istri aku. Purpose itu yang kita butuhkan. Untuk tetap kita berjalan hari demi hari. Karena banyak sekali orang yang pasti mikir ya, maksudnya di tengah kesibukan gak ada waktu buat Tuhan. Gak ada waktu buat berelasi dengan Tuhan. Padahal relasi kita dengan Tuhan adalah suatu hal yang didapatkan dengan tidak murah, yaitu dengan harga yang mahal. Yesus harus berkorban di atas kayu salib supaya kita punya relasi lagi dengan Tuhan. Betul, setuju. Dan kita seharusnya bisa, maksudnya kita menghargai apa yang Yesus lakukan dengan terus menjaga relasi dengan Betul. Kalau misalnya kita dalam satu hari kita bisa pengen on time ke kantor karena kita kepengen menyenangkan bos kita atau teman-teman. Kenapa kita tidak bisa spend waktu cuman 10 menit mungkin? Atau kalau memang sangat-sangat sibuk 5 menit. Hanya berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari yang baru. Ada banyak hal yang bisa kita syukuri loh. Banyak orang yang tidak melihat. Kamu melek aja hari ini, harusnya kamu mensyukuri. Ada banyak orang di rumah sakit yang berharap, semoga besok aku masih punya kesempatan untuk melek lagi. Sebenarnya hari ini kita masih bisa melek lagi, punya kesempatan baru. Itu harus kita syukuri. Ada banyak hal, makanya aku belajar untuk bersyukur hari demi hari. Aku tulis, kalau memang nggak bisa 10, tulis deh 5. 5 hal yang kamu syukuri hari ini, agar kamu tahu bahwa Tuhan itu baik sama kamu. 1, kamu melek. 2, kamu masih punya tempat untuk berlindung dari cuaca panas, hujan. Kamu masih punya tempat. Kamu masih bisa makan. Kamu masih punya pakaian. Itu adalah hal yang harusnya kamu syukuri. Ada banyak orang yang mungkin kurang beruntung. Amit-amit mungkin ada di dalam medan tempur yang saat ini sedang di luar sana hingar-bingar. Sedang mungkin ada perang apa segala macam. Kita harus bersyukur kita ada di tempat yang lebih baik. Itu adalah hal yang perlu kita syukuri. Hal-hal seperti itu tuh kadang-kadang kita nggak melihat. Hanya gara-gara, aduh gaji gue belum ditransfer. Gue ngerasa,
Men, itu adalah hal yang sangat sepele. Lo masih punya rumah kan, lo masih punya baju, lo masih bisa makan, lo masih bisa melek kan hari ini. Masih bisa melihat anak istri lo di situ bahagia melihat lo. That's small thing yang bisa kita syukurin. Belajar untuk mensyukuri. Kasih waktu buat Tuhan. Nggak usah, kalau memang sangat-sangat sibuk segitu sibuknya. 5 minutes a day. Come on. Oke. Seneng banget aku ngobrol sama Kak Randy. Tapi kayaknya kita nggak bisa terlalu lama. Jadi ada kayak satu pernyataan terakhir. Message apa yang pengen disampaikan buat sahabat solusi yang mungkin mengalami apa yang Kak Randy alami. Maksudnya rencananya berantakan. Betul. Apa yang direncanakan ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Boleh kasih sedikit message? Message yang bisa aku share yang pasti dari apa yang aku alami. Tetap berserah sama Tuhan. Karena rencana kita itu tidak lebih baik daripada rencana Tuhan. Dan harus percaya, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tetapi selalu tepat waktu. Jadi kalau memang belum terjadi, terus berdoa, terus berserah, percaya akan ada waktunya. Di situ akan ada kesuksesan untuk kita, jawaban untuk kita. Itu message yang bisa aku share dari pengalaman hidup yang aku alami. Thank you so much. Thank you so much, Thank you so much. Kalau boleh, aku boleh minta Kak Randy berdoa buat teman-teman yang sedang mengalami hal yang sama. Boleh? Boleh, boleh. Mari kita berdoa. Mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan saya diundang rekan-rekan solusi hari ini. Saya bisa berbicara dengan Pets, saya bisa sharing dengan apapun yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup saya. Segala keajaiban-keajaiban yang terjadi di dalam hidup saya, itu karena Engkau Tuhan. Amin. Aku percaya itu bukan karena kehebatanku, tetapi karena semuanya karena Engkau terlalu baik untuk hidupku. Tuhan, aku juga secara khusus berdoa untuk teman-teman di luar sana yang saat ini sedang menonton, mau itu di YouTube ataupun di TV. Tuhan, Engkau dengar semua struggle yang mereka punya. Engkau Maha tahu Tuhan. Aku berdoa, sentuh hati mereka. Lead them. Arahkan mereka kemana yang Engkau mau. Tunjukkan hati mereka. Pekakan hati mereka agar mereka tahu arah tujuan yang Engkau izinkan untuk terjadi dalam hidup mereka. Agar segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, hidup mereka, bukan karena kita sok tahu, tetapi karena memang Tuhan yang izinkan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. 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 Jika sahabat solusi sedang mengalami hal-hal seperti yang kita bicarakan tadi, rencana yang tidak berjalan sesuai dengan kehendak atau pikiran sahabat solusi, ada nomor yang akan tertera di bawah ini. Sahabat solusi bisa kontak nomor doa dan konseling dari Cahaya Bagi Negeri ini. Kami akan standby 24 jam untuk menyupport sahabat solusi dalam doa dan juga mendengarkan keluh kesah dan kisah sahabat solusi, sehingga kita bisa bersama-sama menunjukkan kasih kepada sahabat solusi dengan cara mendoakan dan peduli terhadap sahabat solusi. Jangan ragu untuk kontak, karena satu langkah kecil ini bisa membawa perubahan besar bagi hidup sahabat solusi. So, langsung kontak ya. Dan terakhir, terima kasih buat Kak Randy. Waktunya sama-sama, sekali lagi, I'm very blessed ngobrol sama Kak Randy. I'm blessed to be here too. Ya, aku senang bisa sharing. Salam buat istri dan anak-anak. Pasti disalamin. Sehat selalu. Sukses next fight-nya. You too, amin. Terima kasih. Thank you. Thank you so much. Thank you, Pets. God bless. God bless you.